Hujan rintik-rintik mengguyur aspal jalanan malam itu. Lampu-lampu kota berpendar redup, mencerminkan kesunyian yang hanya sesekali dipecahkan oleh deru kendaraan yang melintas. Di sebuah pom bensin pinggiran kota, Damar, pria bertubuh tegap dengan pakaian lusuh dan tatapan kosong, berdiri di samping mobil tuanya, mengisi bensin dengan gerakan yang lambat. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Bagi orang lain, dia hanyalah pria biasa yang tengah mengisi bahan bakar, sama seperti pelanggan lain yang ada di sana. Namun, dalam keheningan malam itu, bahaya mengintai tanpa diduga. Tiba-tiba, suara letusan senjata mengoyak ketenangan. 3 pria bersenjata menerobos masuk ke minimarket di pom bensin itu, menodongkan pistol ke arah kasir dan pelanggan. Salah satu perampok, bertubuh kekar dengan tato di lehernya, menendang meja kasir hingga berserakan. Semua diam atau mati, raungnya, sementara 2 rekannya mulai merampas uang dari laci kasir. Seorang ibu dengan anak kecilnya menjerit ketakutan, merapat ke sudut ruangan sambil memeluk anaknya erat-erat. Seorang pria tua yang hendak membayar belanjaannya terjatuh dan gemetar, sementara pegawai kasir hanya bisa menangis tanpa suara. Di luar, sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak. Inspektur Bayu, seorang perwira yang baru dipindahkan ke wilayah ini, keluar dari mobil dengan langkah tegas. Melihat situasi yang terjadi, ia segera mengambil posisi, berusaha menenangkan orang-orang di sekitar. Matanya menangkap sosok Damar yang berdiri diam di depan minimarket, menatap ke dalam dengan ekspresi dingin. Bayu mendekatinya dengan wajah penuh amarah. "Hei, kau, jangan cuma berdiri di situ. Pergi cari perlindungan atau kau mau jadi korban." Suaranya tajam, mencerminkan kesabarannya terhadap seseorang yang menurutnya hanya membuang waktu. Damar tidak menjawab, tatapannya tetap fokus ke dalam minimarket, seperti menilai situasi dengan cermat. Bayu mendengus kesal. "Dasar pengecut," gumamnya, sebelum ia mengangkat megafon dan mulai bernegosiasi dengan para perampok. "Dengar, lepaskan sandera dan tidak ada yang akan terluka." Namun, negosiasi itu berakhir buruk. Salah satu perampok, mungkin karena panik atau terlalu percaya diri, tiba-tiba menembak seorang pria muda di bahu, membuatnya jatuh ke lantai dengan darah menggenang di sekelilingnya. Jeritan ketakutan pecah di dalam minimarket. Bayu terhenyak, kehilangan kendali sesaat. Saat itulah Damar bergerak. Dengan kecepatan yang mustahil untuk pria biasa, ia berlari masuk ke minimarket sebelum siapapun sempat mencegahnya. Dalam satu gerakan gesit, ia meraih rak makanan ringan dan menjatuhkannya ke arah salah satu perampok, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Dengan tangan kosong, Damar menerjang perampok kedua, memelintir lengannya hingga terdengar bunyi patah yang mengerikan. Jeritan kesakitan memenuhi udara. Perampok terakhir, yang masih menggenggam senjata, berusaha menembak, tapi Damar lebih cepat. Dengan satu tendangan keras ke tangan, pistol itu terlepas dan melayang di udara sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Bayu yang menyaksikan semuanya dari luar hanya bisa terpana. Itu bukan gerakan sembarangan, itu teknik bertarung militer yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terlatih dengan sangat keras. Siapa sebenarnya pria ini? Pikirnya, rasa heran dan ketidakpercayaannya bercampur menjadi satu. Polisi lainnya akhirnya masuk, menangkap perampok yang tersisa, sementara para sandera menangis lega. Seorang ibu yang sebelumnya memeluk anaknya kini memandang Damar dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya, hampir tak percaya bahwa pria yang sebelumnya hanya berdiri diam itu kini telah menyelamatkan mereka semua. Namun, bukannya mendapat pujian, Damar justru mendapat tatapan curiga dari Bayu. Polisi itu mendekatinya dengan napas masih memburu. "Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau belajar bertarung seperti itu?" tanyanya tajam. Damar hanya menatapnya sebentar, lalu tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Bayu dengan kebingungan yang semakin dalam. Sesuatu tentang pria itu terasa janggal, seperti ada rahasia besar yang tersembunyi di balik sorot matanya yang kelam. Di kejauhan, Damar melangkah perlahan ke dalam kegelapan malam. Tetesan hujan semakin deras, menyamarkan jejaknya di aspal yang basah. Tidak ada yang tahu siapa dia, dari mana dia berasal, atau mengapa dia bisa bertarung seperti itu. Tapi satu hal pasti, pria yang mereka anggap hanya orang biasa ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan begitu saja. Hujan semakin deras ketika Damar menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Inspektur Bayu dengan 1000 pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya.
Bayu masih berdiri di depan minimarket, tatapannya terpaku pada arah pria itu pergi. Sosoknya yang sekilas tampak seperti pria biasa ternyata memiliki kemampuan bertarung yang jauh di atas rata-rata. Tapi siapa dia sebenarnya? Mengapa dia begitu terlatih? Dan yang lebih mencurigakan, mengapa dia memilih untuk tetap diam saat ditanya? Bayu menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir rasa penasaran itu. Namun, naluri seorang polisi berkata bahwa pria ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian spontan. Keesokan harinya, Bayu duduk di ruangannya di kantor kepolisian, menatap layar komputernya dengan ekspresi serius. Rasa penasarannya mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang Damar. Dengan menggunakan sistem pencarian internal, ia mengetikkan nama pria itu. Namun, yang muncul hanyalah data samar, tidak ada catatan pekerjaan, tidak ada alamat tetap, bahkan tidak ada riwayat kriminal. Seolah-olah pria itu hanyalah bayangan, seseorang yang tidak pernah benar-benar ada dalam sistem resmi. Semakin Bayu mencari, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Bayu akhirnya meminta bantuan rekannya di bagian intelijen. Tak butuh waktu lama, sebuah fakta mengejutkan muncul. Damar dulunya adalah anggota Satuan Tugas Rahasia Pemerintah. Namanya pernah tercatat dalam operasi-operasi berbahaya, namun tiba-tiba menghilang beberapa tahun lalu. Seluruh rekam jejaknya seakan dihapus dari catatan publik. Namun, yang paling mengerikan adalah laporan terakhir yang berkaitan dengan namanya, misi gagal, seluruh tim terbunuh, satu anggota dinyatakan hilang. Bayu menghela napas panjang, tangannya mengepal di atas meja. Jadi, Damar bukan hanya sekadar pria biasa, dia adalah seseorang yang pernah menjadi bagian dari dunia yang penuh rahasia, penuh kematian, dan penuh dosa. Tapi mengapa dia menghilang? Apakah dia melarikan diri dari masa lalunya, atau justru dia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan itu terus menghantuinya hingga malam tiba. Sementara itu, di sebuah apartemen tua di pinggiran kota, Damar duduk dalam kegelapan, hanya ditemani sebotol alkohol dan foto lusuh yang tergeletak di meja. Dalam foto itu, ada dirinya bersama 5 pria lain dalam seragam taktis, tersenyum di depan sebuah helikopter. Itu adalah timnya, orang-orang yang dulu bertempur bersamanya, sebelum semuanya berubah menjadi tragedi. Matanya yang dingin menatap foto itu dengan penuh luka, seolah-olah kenangan itu masih segar di benaknya. Ia masih bisa mendengar suara mereka, jeritan mereka, dan bau darah yang mengotori tanah tempat mereka terakhir berdiri. Damar meneguk minumannya, mencoba menenggelamkan kenangan itu, tapi sia-sia. Luka itu terlalu dalam, dan rasa bersalah yang ia tanggung terlalu berat. Ia mengira bahwa dengan hidup dalam bayang-bayang, ia bisa melarikan diri dari semua itu. Tapi malam tadi, saat ia bertarung melawan para perampok di pom bensin, sesuatu dalam dirinya kembali bangkit, naluri seorang pejuang yang selama ini ia coba kubur. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Damar mengangkat kepalanya dengan waspada, tangannya otomatis bergerak ke balik jaketnya, meraba senjata kecil yang selalu ia simpan. Ia mendekat ke pintu dengan hati-hati, lalu membuka sedikit celah. Mata tajamnya bertemu dengan sosok yang tak ia duga, Inspektur Bayu, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi penuh teka-teki. "Aku tahu siapa kau," kata Bayu tanpa basa-basi. "Dan aku yakin kau menyembunyikan lebih banyak dari yang terlihat." Damar hanya menatapnya, ekspresinya tetap dingin. Ia tahu saat ini, kehidupannya yang tenang sudah berakhir. Dan mungkin, ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan menyeretnya kembali ke dunia yang selama ini ia coba tinggalkan. Damar menatap Inspektur Bayu dengan mata tajam, seakan menimbang apakah pria ini musuh atau sekadar orang penasaran yang tak tahu batas. Hujan masih mengguyur di luar, menciptakan ritme samar yang mengisi keheningan di antara mereka. Bayu tidak mundur. "Aku sudah menyelidikimu," katanya, suaranya penuh keyakinan. "Asteris, kau bukan orang biasa. Kau mantan anggota Satuan Tugas Rahasia, hilang setelah sebuah misi gagal. Tapi aku tidak percaya kau hanya sekadar kabur. Apa yang sebenarnya terjadi?" Damar tidak langsung menjawab. Ia menutup pintu dengan perlahan, membiarkan Bayu tetap berdiri di sana, seakan menolak memberikan jawaban. Namun, sebelum ia sempat mengusir polisi itu, sebuah ledakan mengguncang malam. Suara gemuruhnya membuat kaca apartemen Damar bergetar hebat.
Sebuah mobil di parkiran meledak, membuat api menjilat langit yang basah oleh hujan. Bayu refleks menarik pistolnya, sementara Damar hanya berdiri diam, matanya menyipit. Ia tahu persis apa arti serangan itu. Seseorang tidak ingin ia berbicara. Tak butuh waktu lama sebelum hujan peluru menghantam jendela apartemen. Damar bergerak cepat, mendorong Bayu ke lantai dan meraih senjatanya sendiri. "Mereka datang untukku," gumamnya, suara rendahnya nyaris terkubur dalam hiruk-pikuk pertempuran yang tiba-tiba pecah. Bayu akhirnya menyadari bahwa pria ini bukan sekadar orang misterius, dia adalah seseorang yang sedang diburu. Damar bergerak seperti bayangan, menghindari tembakan sambil melumpuhkan musuh satu persatu. Ia tidak hanya sekadar bertarung, ia membantai dengan presisi mengerikan, seakan-akan ia sudah ratusan kali menghadapi situasi seperti ini. Bayu, yang masih bersembunyi di balik sofa, menatapnya dengan takjub bercampur ketakutan. Damar bukan hanya seorang veteran, dia adalah pemburu yang ditakuti. Ketika serangan mereda, hanya tersisa satu orang yang masih bernapas. Damar menariknya dengan kasar, menekan pistol ke dahinya. "Siapa yang mengirim kalian?" Suaranya dingin, tidak menunjukkan emosi. Pria itu hanya terbatuk lemah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, sebuah tembakan dari luar menghantam kepalanya. Damar mengumpat pelan, seseorang menghabisi orang ini agar tak bisa berbicara. Bayu bangkit, napasnya masih berat. Apa yang baru saja terjadi? Siapa mereka? Namun, Damar tidak menjawab. Ia meraih sesuatu dari saku jas pria yang baru saja mati, sebuah lencana kepolisian yang sudah terbakar sebagian oleh ledakan sebelumnya. Mata Damar menyipit. Ini bukan sekadar serangan acak. Ada pengkhianat di dalam kepolisian. Bayu menatap lencana itu dengan ngeri. Jika ini benar, maka musuh yang mereka hadapi bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Ini adalah jaringan kejahatan yang bekerja dari dalam, menyusup ke dalam sistem yang seharusnya menegakkan keadilan. Kini, tidak ada jalan kembali. Baik Damar maupun Bayu sudah terlibat terlalu dalam perang yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hujan masih mengguyur kota, membasahi jalanan yang kini dipenuhi cahaya lampu polisi dan suara sirene yang menusuk malam. Inspektur Bayu berdiri di samping Damar, tangannya masih gemetar setelah baku tembak yang baru saja terjadi. Ia telah melihat kematian berkeliaran di sekitarnya, dan Damar, pria itu adalah satu-satunya yang tetap berdiri tanpa ragu. Tapi satu hal jelas, mereka baru saja menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kasus perampokan biasa. Damar menatap lencana yang ia ambil dari tubuh pria yang terbunuh. Lambang kepolisian yang terbakar sebagian itu memberi pesan yang jelas, pengkhianat ada di dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Ia menghela napas, lalu menatap Bayu. "Jika kau ingin tetap hidup, berhentilah bertanya dan ikut denganku," katanya dingin. Bayu ingin membantah, tapi nalurinya mengatakan bahwa pria ini tahu sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, mereka pergi ke sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat di mana Damar akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Komisaris Agung Rendra, salah satu petinggi kepolisian, bukan hanya seorang pejabat berkuasa, ia adalah dalang di balik jaringan kriminal yang telah mengendalikan kota ini selama bertahun-tahun. Dan lebih dari itu, Rendra lah yang telah mengkhianati tim Damar dalam misi terakhirnya, membiarkan mereka semua mati demi menyembunyikan kejahatannya sendiri. Bayu terhenyak. Sosok yang selama ini ia hormati sebagai atasan ternyata adalah dalang kejahatan yang selama ini ia buru. Rahangnya mengeras, pikirannya dipenuhi kemarahan dan rasa dikhianati. Namun, sebelum ia bisa berbicara, Damar menatapnya tajam. "Jangan bertindak gegabah. Jika kita menyerang tanpa rencana, kita hanya akan jadi korban berikutnya." Namun, sepertinya rencana bukan lagi sebuah pilihan. Mereka telah ditemukan. Gudang yang mereka jadikan tempat persembunyian tiba-tiba dikepung oleh pasukan bayaran bersenjata lengkap. Tak ada waktu untuk bersembunyi, tak ada waktu untuk melarikan diri. Hanya ada satu pilihan, bertarung atau mati. Baku tembak pecah. Peluru berdesingan di udara, menghantam kayu dan baja yang mulai berjatuhan. Damar bergerak cepat seperti bayangan, melumpuhkan musuh dengan presisi yang mengerikan. Bayu, yang awalnya hanya seorang polisi biasa, kini terjebak di tengah pertarungan yang bukan lagi soal hukum, tapi soal bertahan hidup. Namun,
Dengan setiap peluru yang ia tembakkan, ia mulai memahami sesuatu, dunia ini jauh lebih kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah pertarungan panjang, hanya tersisa satu orang di hadapan mereka, Komisaris Agung Rendra. Pria itu berdiri dengan angkuh, pistolnya terarah ke Damar. "Kau seharusnya mati di hari itu, Damar," katanya, suara liciknya penuh ejekan. "Tapi ternyata kau memang keras kepala. Sayang sekali, malam ini kau tidak akan bisa melarikan diri lagi." Namun, sebelum Rendra sempat menarik pelatuknya, Damar bergerak lebih cepat. Dengan luka yang mengalirkan darah di tubuhnya, ia tetap berdiri, tetap bertarung. Peluru melesat, dan takdir pun ditentukan. Peluru melesat di udara. Waktu seolah melambat ketika Damar bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal, menghindari tembakan yang dilepaskan Komisaris Agung Rendra. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan pria itu, meraih pergelangan tangannya dan memelintirkannya dengan kekuatan brutal. Terdengar bunyi tulang patah yang mengerikan, membuat Rendra berteriak kesakitan, pistolnya terjatuh ke lantai beton yang dingin. Bayu menyaksikan semuanya dengan napas memburu. Ia tak pernah melihat seseorang bertarung seperti ini sebelumnya. Damar bukan hanya sekadar mantan tentara, dia adalah senjata hidup yang bergerak tanpa ragu. Namun, meskipun Rendra kini tak bersenjata, pertarungan belum berakhir. Dengan mata penuh kebencian, sang komisaris tertawa lirih. "Kau pikir semua ini sudah selesai?" bisiknya. Tiba-tiba, suara sirene polisi menggema di kejauhan. Damar langsung tahu, Rendra telah mengatur segalanya. Polisi yang datang bukan untuk menangkap Rendra, tetapi untuk menghabisi dirinya dan Bayu. Kini ia benar-benar dikepung. Tak ada jalan keluar. Bayu menatapnya dengan panik. "Kita harus pergi," serunya, tapi Damar tidak bergerak. Ada sesuatu yang ia sadari, permainan ini hanya bisa diakhiri dengan satu cara. Dengan langkah tenang, Damar menatap Rendra yang masih tersenyum penuh kemenangan. "Aku sudah lelah bersembunyi," katanya pelan. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ia meraih pistol di lantai dan menodongkannya ke kepala Rendra. Bayu tersentak. Jika Damar menarik pelatuknya sekarang, maka tak ada lagi jalan kembali, ia akan benar-benar menjadi buronan. Suara langkah kaki mendekat. Polisi bersenjata lengkap memasuki gudang, senapan mereka terarah ke Damar. Situasi menjadi semakin genting. Rendra, meskipun tak bersenjata, tetap tersenyum licik. "Ayo, Damar, lakukan saja. Bunuh aku, dan kau akan membuktikan bahwa kau memang hanya seorang pembunuh yang tak bisa hidup di luar bayang-bayang," bisiknya penuh provokasi. Untuk pertama kalinya, tangan Damar gemetar. Ia ingin mengakhiri semua ini, tapi ia juga tahu bahwa membunuh Rendra tidak akan serta-merta memperbaiki keadaan. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam. Lalu, dalam keputusan yang mengejutkan, ia menjatuhkan pistolnya ke lantai. Para polisi segera menyerbu, memborgol Damar dengan kasar. Bayu berusaha menghentikan mereka, berteriak bahwa Damar bukan musuh mereka, tapi tak ada yang peduli. Malam itu, Damar dibawa pergi sebagai seorang kriminal, sementara Rendra, meskipun terluka, tetap berdiri sebagai pemenang. Namun, saat Damar dibawa masuk ke dalam mobil tahanan, ia tersenyum samar. Ini bukan akhir, ini hanya permulaan perang yang sesungguhnya. Ia telah memilih untuk tetap hidup, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi untuk menghancurkan seluruh sistem busuk yang telah mencuri segalanya darinya. Dan kali ini, ia tidak akan melawan sendirian. Penjara bukanlah tempat yang asing bagi Damar. Ia pernah menyusup ke berbagai fasilitas tahanan dalam misinya di masa lalu, tapi kali ini berbeda. Ia ada di sini bukan sebagai prajurit bayangan, tetapi sebagai tahanan sungguhan. Tangannya masih terasa kaku karena borgol yang membelenggu terlalu erat. Tubuhnya penuh luka akibat pertempuran sebelumnya, namun yang paling menyakitkan bukanlah luka fisik, melainkan kenyataan bahwa ia telah dikalahkan oleh sistem yang korup. Di dalam sel sempit yang dingin, Damar duduk diam, matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Para narapidana lain mulai memperhatikannya, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan niat jahat. Namun, sebelum siapapun bisa mencoba menguji ketangguhannya, seorang pria tua dengan tatapan tajam mendekatinya. "Damar, bukan." Suara pria itu dalam dan penuh pengalaman. Damar hanya mengangguk tanpa minat. Pria itu tersenyum tipis. "Aku mengenal orang-orang sepertimu. Kau bukan kriminal biasa.
Kau orang yang terlalu berbahaya untuk tetap hidup, tapi terlalu berharga untuk mati. Damar akhirnya menatapnya. Siapa kau? Tanyanya dingin. Seseorang yang juga pernah dikhianati oleh Rendra, jawab pria itu. Namanya Surya, mantan penyelidik kepolisian yang dulu mengungkap jaringan kriminal Rendra, namun justru dijebloskan ke penjara sebagai tahanan politik. Sejak saat itu, ia bertahan dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Malam itu, di dalam penjara yang penuh dengan bayangan, sebuah rencana mulai terbentuk. Damar tahu bahwa dirinya tak bisa menunggu keadilan datang dengan sendirinya. Jika sistem ini telah membusuk hingga ke akar, maka satu-satunya cara adalah membakarnya hingga habis. Bersama Surya dan beberapa tahanan lain yang juga merupakan korban sistem yang sama, ia merencanakan sesuatu yang mustahil, melarikan diri dan membongkar segalanya. Di luar, Bayu berjuang sendirian. Ia tahu Damar tidak bersalah, tapi tanpa bukti konkret, ia hanya bisa melihat sahabat barunya itu dihancurkan oleh sistem yang korup. Perlahan, ia mulai menghubungi beberapa orang yang masih bisa dipercaya di kepolisian, mencari celah untuk membuka kembali kasus Damar. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia sadar, musuh mereka jauh lebih besar dari yang ia kira. Sementara itu, di dalam selnya, Damar tersenyum samar dalam kegelapan. Ia tahu satu hal pasti, penjara ini bukanlah tempat ia akan mati. Ini hanyalah batu loncatan. Api balas dendam telah dinyalakan, dan ketika saatnya tiba, ia akan memastikan bahwa Rendra dan seluruh jaringan busuknya akan merasakan neraka yang sebenarnya.